Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Ibu harapkan dan ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini adalah hari pertama kita belajar daring untuk mata pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan baik. Nah, doa kita hari ini akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Selvi Boruginting dari kelas 73. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai belajar online kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat mengikuti pelajaran kami dengan baik. Juga Tuhan, buat guru-guru kami, beri mereka kesabaran, ketabahan, agar dapat mendidik kami murid-muridnya. Orang tua kami, Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau berkatilah mereka, beri mereka nafkah yang secukupnya agar dapat menafkahi kami anaknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, hari ini pelajaran kita adalah bab 1 yaitu bilangan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama mengenai perbandingan bilangan bulat. Yang kedua yaitu operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ini nanti terbagi 2. Kita bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan yang kedua perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi kita, ibu harap kalian semua dapat memahami bagaimana membandingkan bilangan bulat dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, materi kita yang pertama di semester ganjil ini yaitu bab 1 bilangan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di bab 1 ini, yaitu yang pertama membandingkan bilangan bulat, yang kedua operasi hitung pada bilangan bulat, yang ketiga membandingkan bilangan pecahan, yang keempat operasi hitung pada bilangan pecahan, yang kelima, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, dan yang keenam, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar, atau yang disingkat dengan KPK dan FPB. Nah, materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, membandingkan bilangan bulat, dan yang kedua, operasi hitung pada bilangan bulat. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang pertama yaitu membandingkan bilangan bulat, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui apa itu bilangan bulat? Nah, untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan bilangan bulat, kalian perhatikan cerita berikut ini. Yang pertama, Sakinah akan membeli sebuah sepatu di toko. Dia bingung mau membeli sepatu sport yang seharga Rp175.200 atau sepatu casual yang seharga Rp182.750. 2. Arya sedang menimbang badan menggunakan timbangan digital. Berat badan Arya saat itu adalah 74,65 kg. 3. Kanada dikenal dengan negara yang terletak di lingkaran kutub utara dan hanya sedikit mendapat sinar matahari. Musim dingin di negara ini cukup lama, yaitu berlangsung selama 5 bulan dengan suhu terendah bisa mencapai negatif 40 derajat Celcius. Nah, jika kalian perhatikan 3 cerita ini, terdapat beberapa bilangan. Yang pertama, Rp175.200. Yang kedua, Rp182.750. Yang ketiga, 74,65. Yang keempat, ada bilangan 5. Dan yang terakhir ada bilangan negatif 40. Dari 5 bilangan ini, dapatkah kalian menentukan yang mana yang termasuk bilangan bulat dan yang mana yang bukan bilangan bulat? Ya, kalau kalian menjawab bahwa ada satu
yang bukan bilangan bulat, maka jawaban kalian tepat. Yang mana yang bukan bilangan bulat? Yaitu yang 74,65 kg ya, 74,65. Ini bukan bilangan bulat, ya. Sedangkan keempat bilangan yang lain ini merupakan bilangan bulat. Oke, ya. Nah, lalu apa pengertian bilangan bulat? Oke, bilangan bulat adalah merupakan kumpulan bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Perhatikan ya, bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Nah, kalau kalian ingat cerita Arya menimbang badan tadi, timbangannya adalah 74,65. Nah, ini bilangan ini memiliki nilai desimal. Maka 74,65 ini bukan bilangan bulat. Untuk lebih memahami mengenai bilangan bulat, perhatikan garis bilangan bulat berikut ini ya. Nah, bilangan bulat sesuai dengan pengertiannya tadi merupakan kumpulan bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif ya, dengan catatan tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Nah, kalian perhatikan ya garis bilangan ini ada tanda panahnya. Artinya apa? Artinya garis bilangan ini dia tidak berhenti sampai di bilangan 5 saja atau bilangan negatif 5. Ini tanda panah ini artinya dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dia tidak terhingga. Oke. Nah, anak-anak, jika kita buat anggota-anggota dari bilangan bulat, dia terdiri dari berikut. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini karena dia tidak terhingga, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa bilangan bulat negatif dimulai dari bilangan sekian. Kita tidak tahu berapa bilangan bulat yang terkecil. Ya, jadi jika kita buat himpunannya seperti ini. Oke, dia dimulai dari negatif tidak terhingga, lalu negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Bilangan bulat negatif yang terbesar adalah negatif 1. Oke. Kemudian bilangan 0 tentu saja anggotanya adalah bilangan 0. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif yang terkecil itu adalah 1. Lalu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai bilangan positif tak terhingga. Jadi kita tidak mengetahui berapakah bilangan bulat positif yang terbesar karena banyaknya tidak terhingga. Untuk bilangan positif disebut juga dengan bilangan asli. Jadi jika nanti kalian menemukan pertanyaan apa itu bilangan asli atau apa sajakah anggota dari bilangan asli, maka bilangan asli itu dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Selanjutnya, untuk bilangan 0 dan bilangan bulat positif, jika digabungkan anggotanya, berarti dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan cacah. Oke. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik, selanjutnya ini akan Ibu berikan contoh-contoh. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang termasuk bilangan bulat? Yang pertama, 298. Apakah ini termasuk bilangan bulat? Ya, benar. 298 adalah bilangan bulat positif. Yang kedua,
negatif 31. Apakah ini termasuk bilangan bulat? Ya, negatif 31 merupakan bilangan bulat, yaitu lebih tepatnya bilangan bulat negatif. Kemudian yang ketiga di sini ada bilangan 81/2. Apakah ini bilangan bulat? Tentu saja jawabannya adalah bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan ini mengandung pecahan 1/2, jadi bukan bilangan bulat. Kemudian yang keempat, 325.715. Apakah ini termasuk bilangan bulat? Tentu saja jawabannya adalah ya. Kemudian yang kelima, 78,21. Apakah ini termasuk bilangan bulat? Jawabannya adalah bukan bilangan bulat karena bilangan ini mengandung desimal. Kemudian yang terakhir adalah negatif 2590. Tentu saja ini adalah bilangan bulat. Baik anak-anak ibu semua, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa itu bilangan bulat? Ya, ibu harap kalian sudah memahaminya. Kemudian kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu membandingkan bilangan bulat. Tanpa kalian sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita sering membandingkan bilangan bulat. Contohnya saja seperti permasalahan berikut ini. Anita pergi ke toko serba. Dia melihat di toko tersebut ada sebuah tas dengan harga Rp154.525. Kemudian dia pergi ke toko Ada. Di toko Ada dia melihat tas yang sama seharga Rp154.675. Nah, dari harga tas di dua toko tersebut, yang mana ya kira-kira yang lebih murah? Nah, ini adalah salah satu contoh kita membandingkan bilangan bulat. Di sini kita membandingkan bilangan 154.525 dan 154.675. Ibu yakin kalau kalian sudah mengetahui jawabannya, mana bilangan bulat yang lebih besar atau bilangan bulat yang lebih kecil. Jika kalian belum memahaminya, kita perhatikan berikut ini. Ini adalah garis bilangan bulat. Yang harus kalian ketahui, pada garis bilangan bulat, ya, bilangan yang urutannya atau letaknya semakin ke kanan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Oke, sekali lagi Ibu ulangin. Bilangan-bilangan yang letaknya di garis bilangan semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Lalu, jika bilangan tersebut letak di garis bilangan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Oke, nah kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan membandingkan bilangan bulat positif dengan positif. Caranya bagaimana? Perhatikan petunjuk berikut. Yang pertama, kalian harus memperhatikan urutan bilangannya. Kemudian yang kedua, makin besar bilangan positif, maka makin besar nilainya. Contohnya, berilah tanda kurang dari atau lebih dari pada bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 84 dengan 48. Kira-kira 84 ini lebih dari atau kurang dari 48 ya. Ya, kalau untuk bilangan bulat positif dengan positif, Ibu yakin kalian sudah mengetahuinya. 84 tentu saja lebih dari 48. Oke, 84 lebih besar dari 48. Kemudian yang kedua, 1545 dengan 1565. Nah, untuk membandingkan dua bilangan ini,
perhatikan. Yang pertama, posisi ribuannya, yaitu sama-sama 1, maka masih sama. Kemudian ratusannya di sini sama-sama 5. Kemudian untuk puluhannya, yang 1545 puluhannya 4. Sedangkan di bilangan yang 1565 puluhannya adalah 6. 4 itu lebih kecil dari 6. Maka 1545 tentu saja lebih kecil dari 1565. Yang ketiga, 69.041 dengan 69.410. Kira-kira tanda yang tepat kurang dari atau lebih dari? Ya, jika jawaban kalian adalah kurang dari, maka kalian sudah bisa membandingkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Kita akan membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Perhatikan petunjuknya ya. Yang pertama, perhatikan urutan bilangan. Yang kedua, makin besar bilangan negatif, maka makin kecil nilainya. Nah, kalau kita perhatikan penyusun angka di bilangan negatif ini kebalikan dengan bilangan positif ya. Jadi, kalau di bilangan positif, makin besar bilangannya, maka makin besar juga nilainya. Kalau di bilangan bulat negatif, makin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Contoh. Oke, yang pertama. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari pada bilangan-bilangan berikut. Negatif 28 dengan negatif 82. Kalau kita perhatikan angkanya, 28 dengan 82, tentu saja 28 itu lebih kecil dari 82. Tetapi karena ini bilangan negatif, semakin besar bilangannya, maka dia sebenarnya makin kecil. Jadi negatif 82 ini lebih kecil daripada negatif 28. Maka tanda yang tepat adalah lebih dari. Yang kedua, negatif 3.200 dengan negatif 2.300. Ya, kalau kita perhatikan, 3.200 ini lebih besar daripada 2.300. Tapi kembali lagi ingat bahwa di bilangan negatif makin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Maka negatif 3.200 itu lebih kecil dari negatif 2.300. Kemudian contoh yang ketiga. Negatif 542 dengan negatif 52. Kira-kira tanda yang tepat lebih kecil atau lebih besar? Ya, jika kalian menjawab kurang dari atau lebih kecil, maka jawaban kalian sudah tepat dan kalian sudah memahami bagaimana membandingkan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Kita lanjut yang ketiga, yaitu membandingkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Perhatikan petunjuknya ya nak. Ya, kalian harus ingat bahwa posisi bilangan positif itu selalu berada di sebelah kanan daripada bilangan negatif. Maka bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Kemudian yang ketiga, bilangan 0 selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Perhatikan kalian posisinya. 0 ini berada di sebelah kanan dari bilangan negatif. Ingat yang tadi ya, semakin ke kanan maka dia akan semakin besar. Kemudian yang keempat, bilangan 0 selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Contohnya, berilah tanda lebih kecil atau lebih besar pada bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, negatif 72 dengan 27. Yang satu bilangan negatif, yang 27 bilangan positif. Tentu saja bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan positif. Maka tanda yang tepat adalah lebih kecil. Kemudian yang kedua, 370 dengan negatif 3.750. Mana yang lebih besar? Ya,
kalau kalian mengatakan negatif 300, negatif 3750 ini lebih besar, memang angkanya lebih besar ya. Tetapi karena dia bilangan negatif, maka nilainya lebih kecil. Ingat tadi ya bahwa bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Maka tanda yang tepat adalah lebih dari. Yang ketiga, 0 dengan negatif 862. Perhatikan yang tadi ya, yang nomor 3 ini ya. 0 itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Maka jawaban yang tepat adalah lebih dari. Yang keempat, 0 dengan 862. Tentu saja 0 itu lebih kecil atau kurang dari 862. Maka jawaban yang tepat adalah lebih kecil. Materi kita selanjutnya pada hari ini adalah yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat ini kita bagi jadi 2 bagian ya. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang kedua perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi, operasi hitung bilangan bulat itu sebenarnya ada 4 ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4 operasi hitung bilangan bulat ini nanti akan kita bagi menjadi 2 kegiatan. Oke. Yang pertama di sini kegiatan kedua ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, perhatikan contoh berikut. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, cerita ini menerapkan operasi penjumlahan. Nah, untuk menyelesaikannya tentu saja mula-mula tadi Mia mempunyai 3 boneka. Lalu dia mendapatkan 4 boneka lagi. Berarti kita jumlahkan dengan 4 boneka. Maka hasilnya adalah 7. Berarti boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Oke, mula-mula tadi Nia memiliki 6 pasang. Kemudian dia memberikan ya 2 pasang sepatunya itu diberikan kepada sepupunya. Tentu saja permasalahan ini menerapkan operasi pengurangan. Oke, untuk menyelesaikan soal ini ya, yang pertama tadi Mia mula-mula punya 6 pasang. Kemudian diberikan 2 pasang lagi kepada sepupunya. Berarti kita kurang 2. Maka sepatu Nia sekarang adalah 4 pasang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, 12 ditambah 7 sama dengan? Ya, sama dengan 19. Kemudian yang kedua, 28 dikurang 10 sama dengan? Tentu saja jawabannya adalah 18. Kemudian yang ketiga, negatif 9 ditambah 5 sama dengan? Negatif 4. Yang keempat, negatif 12 dikurang 4 sama dengan? Negatif 16. Negatif 8 dikurang negatif 6 sama dengan? Negatif 2. Nah, dari 5 contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah kalian lihat ini, mungkin untuk yang nomor 1 dan nomor 2 tidak ada masalah ya, karena di sini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan positif. Nah, anak-anak Ibu mungkin ada yang belum mengetahui bagaimana cara menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan positif, ataupun pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Oke, Ibu akan jelaskan, silakan kalian perhatikan berikut ini. Untuk memudahkan kita dalam
melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif, maka di sini kita akan membuat sebuah pemisalan. Oke, kita misalkan bilangan positif itu dengan uang dan bilangan negatif itu adalah hutang. Dan ingat hukumnya bahwa jika kita punya uang dan hutang, maka hutang itu wajib kita bayar. Oke. Ya, itu harus kalian ingat. Nah, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu negatif 9 ditambah 5. Di sini kita misalkan negatif 9 itu adalah bilangan negatif. Maka kita misalkan kita punya hutang 9. Ya, kemudian 5 itu adalah bilangan positif. Jadi kita misalkan kita mempunyai uang 5. Perhatikan ya. Negatif 9 ini adalah bilangan negatif. Jadi kita misalkan dengan hutang 9. Sedangkan 5 itu adalah bilangan positif. Maka kita misalkan dengan kita mempunyai uang 5. Oke, karena kita punya hutang 9 dan kita punya uang 5. Ingat hukumnya ini tadi bahwa hutang wajib kita bayar. Kita bayarkanlah hutang kita ini dengan uang kita yang 5 tadi, maka sisa hutang kita menjadi 4. Hutang 4. Hutang itu tadi adalah pemisalan untuk bilangan negatif, maka ini hasilnya menjadi negatif 4. Sehingga negatif 9 ditambah 5 itu sama dengan negatif 4. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini harus kalian ingat bahwa pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, pemisalannya masih sama ya. Bilangan positif itu uang, bilangan negatif hutang, dan hutang wajib dibayar. Oke, kita masuk contoh berikutnya, yaitu negatif 12 dikurang 4. Ingat, sebelumnya sudah Ibu katakan bahwa pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi negatif 12 dikurang 4 ini bisa kita ubah menjadi negatif 12 ditambah negatif 4. Sekali lagi, bahwa pengurangan ini itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Oke, itu nilainya masih sama ya. Ya, kita buat pemisalannya ya. Yang pertama, kita punya negatif 12. Negatif 12 adalah bilangan negatif. Jadi, kita misalkan kita punya hutang 12. Selanjutnya, kita punya negatif 4. Oke, kita punya negatif 4. Maka kita misalkan negatif 4 itu adalah kita punya hutang 4. Oke. Nah, di sini kondisinya kita punya hutang 12, punya hutang 4, kita nggak punya uang. Maka hutang kita bertambah. Hutang kita bertambah menjadi 16. Iya, jadi hutang kita menjadi 16. Ingat, hutang itu tadi adalah bilangan negatif. Maka hasilnya adalah negatif 16. Jadi negatif 12 dikurang 4 itu sama dengan negatif 16. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Ya, pemisalannya masih sama ya. Contoh berikutnya yaitu negatif 8 dikurang negatif 6. Nah, ini kalian perhatikan ya. Operasinya adalah pengurangan tetapi dengan bilangan negatif. Ini operasi pengurangan dengan bilangan negatif ini bisa kita kalikan. Oh ya. Negatif dikali negatif itu adalah positif. Sehingga ini negatif 8 dikurang negatif 6 menjadi negatif 8 tambah 6. Di sini kita mempunyai bilangan negatif 8. Negatif 8 tentu saja adalah bilangan negatif. Di sini kita misalkan kita punya hutang 8. Kemudian kita ada punya bilangan 6. Oke, 6 itu adalah bilangan positif ya. 6 adalah bilangan positif, berarti kita misalkan kita punya uang 6. Oke. Nah, di sini kondisinya kita punya hutang 8, punya uang 6. Ingat bahwa hutang wajib dibayar. Kita bayarkan hutang kita dengan uang kita yang 6 tadi. Ya, ternyata kita masih punya sisa hutang 2. Hutang tadi adalah bilangan negatif, berarti ini hasilnya adalah negatif 2. Maka negatif 8 dikurang negatif 6 sama dengan negatif 2. Ya.
Bagaimana anak-anak ibu semua? Apa kalian sudah paham? Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kegiatan 3, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, soal cerita ini menerapkan operasi perkalian. Ya, jadi untuk menyelesaikannya, gedung ini tadi mempunyai 5 lantai. Satu lantainya tingginya 6 meter. Berarti yang 5 lantai ini kita kali dengan 6 meter. Maka hasilnya adalah 30 meter ya. Kemudian contoh berikutnya. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Di soal cerita ini menerapkan operasi hitung pembagian. Untuk menyelesaikannya, perhatikan ya. Ini tupai sudah melompat dan dia sudah berada di titik 15. Sementara dia sekali melompat jauhnya 3 satuan. Maka berapa kali dia melompat? Yaitu 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5 kali. Jadi tupai tersebut melompat sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai perkalian bilangan bulat tak 0. Perkalian bilangan bulat tak 0 ini berarti bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang pertama, bilangan positif jika dikali dengan positif hasilnya pasti positif ya. Contoh 4 dikali 8. Ini 4-nya bilangan positif, 8-nya juga bilangan positif. Maka hasilnya adalah bilangan positif juga. Bilangan positif berapa? Tepatnya positif 32. Kemudian yang kedua, jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, ini akan menghasilkan bilangan negatif. Bagaimana contohnya? 5 dikali negatif 9. Perhatikan ya, 5 ini adalah bilangan positif dan negatif 9 bilangan negatif. Ya, bilangan positif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. 5 kali 9 45. Maka hasilnya adalah negatif 45. Yang ketiga, bilangan negatif dikali positif ini akan menghasilkan bilangan negatif. Contoh, negatif 6 dikali positif 11. Oke, negatif 6 itu bilangan negatif dan 11 ini adalah bilangan positif. Maka nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Negatif berapa? 6 dikali 11 adalah 66. Maka hasilnya adalah negatif 66. Kemudian yang terakhir ini ada perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, negatif 3 dikali negatif 7. Ya, kedua bilangan ini sama-sama bilangan negatif ya. Negatif 3 dengan negatif 7. Hasilnya adalah bilangan positif. Oke, hasilnya adalah bilangan positif. Positif berapa? 3 dikali 7 itu adalah positif 21. Selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat tak 0. Ini juga kalau bilangan bulat tak 0 berarti bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bagaimana pembagiannya? Sama seperti perkalian tadi ya. Jika bilangan positif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan positif. Contoh, 48 dibagi 6. Sama-sama bilangan positif ini ya. Positif 48 dibagi positif 6. Maka hasilnya adalah positif 8. Yang kedua,
bilangan positif dibagi bilangan negatif, ini akan menghasilkan bilangan negatif. Contoh, positif 72 dibagi negatif 8. Hasilnya adalah bilangan negatif 9. Yang ketiga, bilangan negatif dibagi positif akan menghasilkan bilangan negatif. Bagaimana contohnya? Negatif 45 dibagi positif 9. Oke, negatif 45 dibagi positif 9 maka akan menghasilkan bilangan negatif. Negatif berapa? 45 dibagi 9 adalah 5. Maka hasilnya adalah negatif 5. Yang terakhir, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif ini akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya, negatif 28 dibagi negatif 7 itu hasilnya adalah bilangan positif, yaitu positif 4. Sekian untuk hari ini. Ibu harap kalian semua tetap semangat belajar walaupun kita hanya belajar melalui daring. Ibu doakan kalian semua sehat-sehat. Selamat pagi dan sampai jumpa.